Sebuah bar tua di pinggiran kota, dipenuhi asap rokok dan suara bisikan orang-orang yang sedang berbicara tentang bisnis gelap. Setiap orang punya ambisi, tapi Arya, dia punya lebih dari sekadar ambisi. Dia haus akan kekuatan, kekayaan, dan kehormatan. Dan malam itu, dia mendengar sesuatu yang tidak seharusnya dia dengar. Arya duduk di sudut bar dengan segelas whisky di tangan. Ia mendengarkan dua pria tua berbicara di meja sebelahnya. Suara mereka pelan, seperti membicarakan sesuatu yang berbahaya. Orang tua satu, aku pernah dengar tentang batu jiwa ular. Tapi tak ada yang cukup gila untuk mencarinya. Orang tua dua, kau tak mengerti. Itu bukan sekadar batu, itu adalah jantung dari sang penjaga hutan. Barang siapa memilikinya, akan memiliki kekuatan yang tak tertandingi. Arya menyipitkan mata, tertarik. Ia berpura-pura fokus pada minumannya, tetapi telinganya menangkap setiap kata. Orang tua satu, tapi ada harga yang harus dibayar. Batu itu bukan hanya harta, tapi juga kutukan. Orang tua dua, siapapun yang mengambilnya, akan dikejar sampai akhir hayatnya. Pria tua itu menyesap minumannya dengan gemetar, seolah menyimpan ketakutan mendalam. Malam berikutnya, Arya duduk di ruang kantornya yang gelap, hanya diterangi oleh cahaya layar laptop. Di hadapannya, berbagai dokumen kuno dan peta tua terbuka di meja. Arya tidak percaya pada kutukan, tapi kekuatan. Kekayaan, itu yang dia inginkan. Maka dia mulai mencari tahu. Ia membuka situs gelap, mencari kisah-kisah tentang batu jiwa ular. Ia menemukan artikel dari ekspedisi yang hilang, laporan orang-orang yang menghilang setelah mencari batu itu. Ekspedisi 1973 ke hutan terlarang, hilang tanpa jejak. Satu-satunya yang ditemukan adalah catatan berbunyi, dia terbangun. Arya membaca legenda kuno yang menyebutkan bahwa batu itu tertanam di dalam kuil purba yang tersembunyi di dalam hutan. Bahwa mereka yang memilikinya akan memiliki kekuatan seperti para dewa, tetapi harus membayar harga yang setimpal. Bagi Arya, harga bukan masalah. Yang penting adalah hasil. Ia menyusun rencana, mengumpulkan orang-orang terbaik, pemburu harta karun, tentara bayaran, dan peneliti untuk memandu jalannya ke dalam hutan. Sebuah gubuk tua di tengah hutan. Lilin-lilin menyala di dalamnya, menciptakan bayangan di dinding. Seorang dukun tua duduk di dalam, matanya menatap Arya penuh kewaspadaan. Dukun, kau datang untuk sesuatu yang seharusnya tak kau cari. Arya menyeringai, meletakkan sekantong uang emas di atas meja. Arya, katakan di mana aku bisa menemukannya. Sang dukun menghela napas, mengambil secarik kain tua yang digambar dengan simbol ular raksasa melingkari sebuah batu bercahaya. Dukun, batu itu adalah hati sang penjaga. Ia bukan harta biasa. Jika kau mengambilnya, kau akan membangunkan sesuatu yang telah lama tertidur. Sang dukun menatap Arya tajam. Dukun, ambisi seperti milikmu hanya akan membawa kehancuran. Arya terkekeh, mengambil peta dari meja dan berbalik pergi. Saat ia keluar dari gubuk, suara dukun berbisik di belakangnya. Dukun, ular itu selalu mengambil kembali apa yang menjadi miliknya. Wajah Arya yang dipenuhi keserakahan, sementara bayangan besar dari hutan tampak mengawasinya dari kejauhan, seperti sesuatu yang sudah menunggunya. Sebuah ruangan luas dengan pencahayaan remang-remang. Peta besar terbuka di atas meja. Arya berdiri di depannya, menatap titik merah yang menandai lokasi kuil tersembunyi. Di sekelilingnya, beberapa orang berkumpul, tentara bayaran bersenjata, seorang arkeolog tua, dan seorang pemburu harta karun yang sudah berpengalaman. Untuk mencapai kekayaan dan kekuasaan, Arya tahu dia tidak bisa bekerja sendirian. Dia membutuhkan orang-orang yang ahli dalam bertahan hidup di alam liar dan tidak banyak bertanya. Arya, ini dia. Kuil yang disebut dalam legenda itu berada di titik ini. Tidak ada yang pernah kembali dari sana, tapi kita bukan orang biasa. Kita akan masuk, mengambil yang kita butuhkan, dan keluar sebelum ada yang menyadarinya. Salah satu tentara bayaran, Raka, menyilangkan tangan dengan skeptis.
Raka, aku sudah dengar cerita tentang tempat itu. Orang-orang bilang ada sesuatu yang menjaga kuil itu. Sesuatu yang tidak bisa mati. Arya tertawa kecil, membuka peti berisi uang tunai dan emas. Arya, percayalah, mitos tidak bisa membayar tagihanmu. Ini bisa. Raka dan yang lain saling berpandangan sebelum akhirnya mengangguk. Keserakahan mengalahkan ketakutan mereka. Sebuah jeep besar melaju di jalanan berlumpur, menembus hutan yang semakin lebat. Langit mulai mendung, dan suara hewan liar menggema dari kejauhan. Mereka berangkat sebelum fajar, memasuki hutan yang tidak ada di peta manapun. Pepohonan di sini lebih tua dari peradaban manusia, dan udara terasa lebih berat, seolah-olah tempat ini menolak kehadiran mereka. Arkeolog tua, Pak Surya, membaca catatan di bukunya. Pak Surya, legenda mengatakan bahwa kuil ini tidak ditemukan oleh manusia, tapi manusia yang ditemukan oleh kuilnya. Hanya mereka yang benar-benar dicari oleh sang penjaga yang akan bisa menemukannya. Arya menyeringai, menatap hutan dengan penuh percaya diri. Arya, bagus. Berarti kita memang ditakdirkan untuk menemukannya. Suara petir menggelegarkan langit yang mulai gelap dengan awan tebal. Sesuatu terasa tidak wajar. Tim mulai berjalan kaki menembus hutan karena kendaraan tidak bisa melaju lebih jauh. Mereka melewati pepohonan raksasa dengan akar yang menjulang tinggi. Udara semakin dingin, dan suara alam perlahan menghilang. Biasanya, hutan penuh dengan suara, burung, serangga, bahkan hewan pemangsa. Tapi di sini, tidak ada suara sama sekali. Seperti seluruh alam sedang menahan napas. Salah satu tentara bayaran, Dika, berhenti tiba-tiba. Ia melihat sesuatu di tanah, jejak besar berbentuk melingkar, jauh lebih besar dari tubuh manusia. Dika, apa ini, ular? Pak Surya berjongkok, menyentuh tanah yang sedikit cekung. Pak Surya, tidak, ini bukan jejak biasa, ini bekas sesuatu yang berat, sangat berat, bergerak di sini baru-baru ini. Suara desisan halus terdengar di kejauhan. Raka, aku tidak suka ini. Arya menatap lurus ke depan, mengabaikan rasa takut timnya. Arya, tidak ada yang kembali dengan tangan kosong. Kita lanjutkan. Ada sesuatu yang bergerak di antara pepohonan, bayangan panjang yang tak terlihat oleh mereka, mengawasi dari kejauhan. Mereka tiba di sebuah desa tua di pinggir hutan. Rumah-rumah kecil tampak kosong, penduduk desa terlihat menghindari mereka. Desa ini adalah yang terakhir sebelum mereka memasuki wilayah terlarang. Penduduknya tahu sesuatu, tapi tidak ada yang mau berbicara. Seorang wanita tua dengan wajah penuh keriput berjalan mendekati mereka, menatap Arya dengan mata penuh kebencian. Wanita tua, kau datang untuk mengambil yang bukan milikmu. Arya tersenyum sinis, melipat tangan di dada. Arya, aku hanya ingin melihatnya. Wanita tua mendekatinya, berbisik dengan suara gemetar. Wanita tua, ular itu tidak tidur, ia hanya menunggu. Visual, udara tiba-tiba terasa lebih dingin. Para penduduk desa mulai menutup jendela dan mengunci pintu mereka. Seorang anak kecil menarik tangan ibunya, menunjuk ke arah langit. Anak kecil, ibu, itu apa? Awan berputar pelan, membentuk pola melingkar yang aneh, seperti mata yang mengawasi. Arya hanya menatapnya sebentar sebelum kembali melangkah. Arya, ayo lanjutkan. Kita hampir sampai. Visual terakhir saat mereka meninggalkan desa. Dari kejauhan, sang wanita tua menatap mereka pergi dengan ekspresi iba, seolah-olah tahu bahwa mereka tidak akan kembali. Hutan semakin pekat. Cahaya matahari yang tadinya masih mampu menembus celah dedaunan kini hampir sepenuhnya lenyap. Suasana terasa mencekam, udara semakin lembab, dan setiap langkah yang mereka ambil disertai dengan suara ranting patah atau dedaunan yang bergesekan. Arya berada di depan, memegang peta yang sudah mulai lusuh akibat keringat dan kelembaban. Napasnya memburu, tetapi matanya berbinar. Kita sudah dekat, katanya dengan nada penuh kemenangan. Di belakangnya, Pak Surya berjalan dengan susah payah, sementara Raka dan Dika tetap waspada, menggenggam senjata mereka dengan erat. Sesekali,
Suara burung hantu terdengar di kejauhan, membuat mereka semakin tegang. Tiba-tiba, langkah Dika terhenti. Berhenti, serunya sambil mengangkat tangan. Semua orang membeku. Di depan mereka, sebuah lubang jebakan terbuka lebar, penuh dengan tombak kayu runcing di dasarnya. Salah satu ranting yang nyaris mereka injak tampaknya adalah pemicu jebakan itu. Kalau kita jalan terus tanpa hati-hati, kita semua bakal mati sebelum sampai di kuil, gumam Raka, menyipitkan mata. Ia mengamati sekeliling, memperhatikan pola di tanah. Ini bukan jebakan alami, ini sengaja dibuat. Pak Surya mengangguk. Legenda menyebutkan bahwa kuil ini dijaga dengan berbagai cara. Kita harus lebih berhati-hati. Arya mendengus, melangkah melewati jebakan dengan hati-hati. Kita tidak akan mundur hanya karena perangkap seperti ini. Mereka melanjutkan perjalanan, semakin dalam ke jantung hutan, semakin dekat ke rahasia yang tersembunyi selama berabad-abad. Setelah melewati berbagai rintangan, termasuk jalan setapak yang hampir runtuh dan akar pohon yang menjalar seperti tangan raksasa, akhirnya mereka tiba di sebuah bukit kecil yang tertutup kabut tipis. Di tengah kabut itu, siluet bangunan batu besar mulai terlihat. Kuil itu terkubur di antara pepohonan raksasa, dindingnya tertutup lumut dan akar pohon yang telah menjalar selama ratusan tahun. Mereka semua terdiam, menatap keajaiban yang ada di hadapan mereka. Pak Surya menyentuh salah satu ukiran di pintu masuk. Tidak ada yang melihat tempat ini selama berabad-abad, bisiknya kagum. Arya melangkah maju, mendongak ke arah pintu raksasa yang dihiasi ukiran ular melingkar. Kita temukan apa yang ada di dalamnya. Dengan penuh kehati-hatian, mereka mendorong pintu batu itu yang beratnya luar biasa. Suara gemuruh terdengar ketika pintu perlahan terbuka, memperlihatkan kegelapan pekat di dalamnya. Mereka memasuki kuil dengan senter menyala. Di dalam, ruangan luas terbuka di hadapan mereka. Dinding-dindingnya dihiasi relief yang menggambarkan ular raksasa yang melingkar di sekitar sebuah batu bercahaya. Pak Surya berjalan mendekati relief itu, mengamati setiap ukiran dengan teliti. Ini lebih dari sekadar legenda. Semua ini adalah peringatan. Raka mengernyit. Peringatan. Pak Surya menunjuk satu bagian relief yang menunjukkan sosok manusia mencabut batu dari tempatnya, diikuti oleh gambar sosok yang dibelit oleh ular raksasa. Ini bukan sekadar harta karun. Batu ini mungkin adalah segel yang menahan sesuatu. Arya mendekat, menatap relief itu dengan penuh rasa ingin tahu. Namun, alih-alih takut, ia tersenyum. Jadi, ini hanya cerita lama untuk menakut-nakuti orang. Semakin membuatku penasaran. Pak Surya menatapnya dengan cemas. Arya, dengarkan aku. Ini bukan sekadar mitos. Tempat ini memiliki sejarah panjang dan ada alasan mengapa kuil ini tersembunyi. Arya tak menggubrisnya. Ia lebih tertarik pada altar besar di tengah ruangan. Di atas altar, di antara lilitan patung ular yang menganga, sebuah batu hitam berkilauan dalam cahaya redup. Seakan menyerap cahaya di sekitarnya, batu itu tampak hidup, seperti ada sesuatu yang bergerak di dalamnya. Arya mendekat dengan perlahan, matanya berbinar penuh keserakahan. Ini dia, batu jiwa ular. Pak Surya mencoba menariknya ke belakang. Jangan sentuh. Tapi Arya sudah terlanjur mengulurkan tangannya, jemarinya menyentuh permukaan batu yang terasa dingin dan aneh. Saat itulah, suara mendalam bergema di seluruh ruangan, seolah-olah sesuatu di dalam kuil itu baru saja terbangun. Dika meraih senjatanya. Apa yang baru saja terjadi? Udara di dalam kuil berubah. Semakin berat, semakin pekat. Relief di dinding seolah bergerak, bayangan-bayangan tampak bergetar di sudut ruangan. Pak Surya menarik napas dalam-dalam. Kita harus keluar, sekarang. Namun, Arya justru tersenyum puas. Batu itu kini ada di tangannya. Tanpa menyadari bahwa dengan menyentuhnya, ia baru saja membangunkan sesuatu yang seharusnya tetap tidur. Tiba-tiba, suara gemuruh terdengar. Relief ular yang terpahat di dinding mulai retak, seolah bangunan itu sendiri sedang menjerit. Apa yang terjadi? Raka,
salah satu tentara bayaran, menoleh panik. Tanah di bawah mereka bergetar, lantai kuil mulai pecah. Patung-patung ular yang berjajar di sepanjang ruangan mulai retak dan runtuh satu persatu. Lari! Pak Surya berteriak sambil menarik Dika, salah satu anggota tim lainnya. Tapi Arya tetap berdiri di tempatnya, menggenggam batu itu erat. Matanya berbinar penuh kemenangan. Aku berhasil. Ini milikku. Dari celah-celah lantai yang mulai runtuh, sesuatu bergerak. Sebuah kepala raksasa dengan sisik hitam berkilauan perlahan muncul, matanya bersinar merah seperti bara api. Dika ternganga ketakutan. Sial, apa itu? Ular raksasa itu mendesis panjang, tubuhnya mulai terangkat, melingkar mengitari ruangan kuil yang semakin hancur. Nafasnya menghembuskan udara dingin yang membuat bulu kuduk mereka berdiri. Itu penjaga batu. Pak Surya terperanjat. Kita harus pergi sekarang juga. Raka mengangkat senjatanya dan melepaskan tembakan ke arah sang ular, tetapi peluru hanya memantul dari sisik kerasnya. Dengan gerakan cepat, ekor ular menghantam pilar kuil, menyebabkan reruntuhan semakin bertambah. Arya, meski diliputi ketakutan, tetap menggenggam batu erat-erat. Aku tak akan menyerah. Ini milikku. Dengan kuil yang hampir runtuh sepenuhnya, tim ekspedisi berusaha keras mencari jalan keluar. Batu-batu besar jatuh dari langit-langit, menutup beberapa pintu keluar. Pak Surya berlari lebih dulu, diikuti oleh Dika dan Raka. Namun, Arya masih berdiri di tempatnya, terpaku menatap batu di tangannya. Arya, ayo pergi. Dika menariknya, tapi Arya menepisnya. Aku tidak akan pergi tanpa batu ini. Ular itu mengangkat kepalanya tinggi-tinggi, lalu membuka mulutnya, memperlihatkan taring-taring panjangnya. Dalam sekejap, ia meluncur ke arah Arya. Arya, Pak Surya berteriak. Kepala ular raksasa sepenuhnya muncul dari celah tanah, sisiknya berkilauan dalam cahaya remang-remang obor yang mulai redup. Matanya yang bersinar hijau beradu pandang dengan Arya, penuh kemarahan yang sudah lama tertahan. Ular itu mendesis, suara yang dalam dan bergetar, seolah memenuhi seluruh ruangan. Udara terasa berat, hampir mustahil untuk bernapas. Pak Surya mundur dengan napas tersengal, sementara Dika dan Raka mencabut senjata mereka, meskipun jelas bahwa peluru biasa tidak akan berpengaruh pada makhluk ini. Arya masih berdiri terpaku, jari-jarinya menggenggam erat batu jiwa ular. Dadanya berdegup kencang, antara ketakutan dan ketakjuban. Lari, teriak Dika, mendorong Arya keras hingga ia tersentak sadar. Tetapi sudah terlambat. Ular raksasa bergerak dengan kecepatan yang mustahil untuk makhluk sebesar itu. Ekor panjangnya melesat ke arah mereka, menghancurkan pilar-pilar batu seakan itu hanya ranting kering. Dengan satu gerakan cepat, ekor ular itu menghantam ke arah mereka. Pak Surya berhasil menghindar dengan terguling ke samping, tetapi salah satu tentara bayaran yang lain tak seberuntung itu. Tubuhnya terpental ke udara sebelum menghantam dinding dengan suara yang mengerikan. Arya jatuh terduduk, tangannya masih mencengkeram batu erat-erat. Kepanikan mulai menyelimuti pikirannya. Ia ingin bergerak, ingin melarikan diri, tetapi tubuhnya terasa seolah tertancap di tanah. Arya, keluar dari sini. Raka berteriak, menembakkan senjatanya ke arah ular tersebut, tetapi peluru hanya memantul dari sisiknya. Celah-celah besar muncul di lantai, memisahkan tim satu sama lain. Batu-batu besar jatuh dari langit-langit, menutup beberapa jalan keluar. Dika menarik Arya dengan paksa, menyeretnya menuju lorong di sisi lain kuil. Pak Surya dan Raka berlari mengikuti, napas mereka tersengal saat lantai di belakang mereka mulai runtuh, menyisakan jurang menganga. Ular itu meraung, suaranya menggema hingga keluar kuil. Matanya bersinar semakin terang, dan dari dalam mulutnya, lidah bercabang keluar, mencium udara. Kita tidak bisa terus seperti ini. Teriak Raka, melemparkan senjatanya yang tak berguna. Kita harus mencari jalan keluar. Pak Surya, meskipun tua, tetap berpikir cepat. Matanya tertuju pada salah satu relief di dinding yang kini nyaris tertutup reruntuhan. Di sana,
Ada lorong lain di belakang patung itu. Tim bergegas ke lorong sempit yang semakin menyempit akibat runtuhan. Di ujungnya, ada celah yang mengarah ke luar kuil, tetapi mereka harus melompat melewati jurang yang dalam. Tidak ada pilihan lain. Dengan ular raksasa di belakang mereka, satu-satunya jalan adalah melompat. Dika melompat lebih dulu, berhasil meraih sisi seberang dan menarik tubuhnya ke atas. Pak Surya, meskipun ragu, berhasil menyeberang dengan bantuan Raka. Kini hanya Arya yang tersisa. Ia berdiri di tepi jurang, batu jiwa ular masih dalam genggamannya. "Cepat, Arya!" teriak Dika. Tetapi sesuatu menahannya. Seolah-olah ada kekuatan yang mengakar dalam dirinya, menariknya kembali ke dalam kuil. Di belakangnya, suara mendesis semakin dekat. Keberhasilan sementara. Arya duduk di sebuah ruangan mewah, mengenakan jas mahal, memandang batu jiwa ular di tangannya. Arya berhasil kembali ke kota dengan batu jiwa ular. Dalam hitungan hari, bisnisnya melesat, kekayaannya berlipat ganda, dan pengaruhnya semakin kuat. Cahaya keemasan batu jiwa ular berpendar samar, seolah memberi energi pada Arya. Wajahnya penuh dengan rasa kemenangan. Tanda-tanda pertama. Malam hari, Arya terbangun dengan napas tersengal. Bayang-bayang ular melintas di dinding kamarnya. Namun, sesuatu mulai berubah. Ia mendengar desisan halus di malam hari, seperti sesuatu yang merayap di sudut gelap rumahnya. Saat ia bercermin, ada sesuatu di balik bayangannya, mata besar yang mengawasinya. Di mana refleksi Arya sedikit berbeda, seperti ada sisik samar di kulitnya. Kejadian aneh di kota. Pagi hari, Arya duduk di kantornya. Seorang karyawan melaporkan kejadian aneh, beberapa orang menghilang tanpa jejak. Di kota, laporan orang hilang mulai bermunculan. Beberapa saksi melihat sesuatu yang merayap di lorong gelap, sesuatu yang tidak mungkin ada di kota ini. Sosok bayangan besar merayap di dinding gedung, seolah menempel seperti seekor ular raksasa. Arya duduk di kamar gelap, menggenggam batu jiwa ular dengan erat. Keringat mengalir di dahinya. Arya mulai ketakutan. Ia merasa selalu diawasi. Batu yang dulu ia anggap sebagai sumber kekuatan, kini terasa semakin berat di tangannya, seolah menempel ke kulitnya. Tangan Arya gemetar saat ia mencoba meletakkan batu itu di meja, tetapi batu itu tidak bisa lepas dari telapak tangannya. Bagian ini membangun ketegangan dengan memperlihatkan bagaimana kutukan mulai menguasai Arya. Larut malam. Jalanan kota yang biasanya ramai kini terasa sepi. Lampu-lampu berkedip aneh. Suara samar sesuatu yang merayap terdengar dari lorong-lorong gelap. Bayangan panjang melintas cepat, seperti tubuh ular raksasa yang bergerak di antara gedung-gedung. Ketakutan mulai menyelimuti kota. Beberapa orang melaporkan melihat sosok mengerikan dengan mata menyala dalam gelap. Orang-orang menghilang. Tubuh mereka ditemukan dalam kondisi mengenaskan, tertutup bekas gigitan dan luka menyerupai lilitan besar. Arya duduk di kantornya, menatap layar monitor. Rekaman CCTV menunjukkan sesuatu yang tidak masuk akal. Visual, pada layar, terlihat bayangan besar merayap di sisi gedung, bergerak dengan kecepatan yang mustahil. Sosok itu terlihat sekilas, mata kuning menyala, tubuh panjang melingkar, dan sisik berkilau di bawah lampu jalan. Sosok itu tampak semakin nyata, seolah mendekatinya. Ia menelan ludah, menyadari bahwa ini bukan kebetulan, semuanya berhubungan dengan batu jiwa ular yang kini melekat di tangannya. Di luar gedung, orang-orang berlarian ketakutan. Sebuah mobil polisi berhenti mendadak, lampunya berkedip liar. Polisi keluar dari mobil, menyorotkan senter ke arah lorong gelap. Tidak ada apa-apa. Tiba-tiba, sesuatu bergerak di atas mereka. Mereka menoleh, dan mata itu menatap mereka dari kegelapan. Suara teriakan menggema. Beberapa orang sempat melihat sekilas sebelum semuanya menjadi gelap. Sosok itu menghilang, meninggalkan tubuh-tubuh tak bernyawa di jalanan. Arya mulai kehilangan akal. Arya terperangkap di ruangannya. Lampu berkedip, udara menjadi berat. Ia mengusap wajahnya, dan menyadari sesuatu yang mengerikan. Tangan Arya kini bersisik. Matanya sendiri mulai berubah,
Pupilnya menipis seperti ular. Ia berlari ke cermin, menatap dirinya sendiri dengan panik. Dalam refleksinya, ia melihat sesuatu yang tidak ingin ia akui, bayangan seekor ular raksasa, dan dirinya yang perlahan mulai menyerupai makhluk itu. Rumah yang terkunci dari dalam. Malam semakin larut, hujan turun deras, membasahi jendela apartemen mewah Arya. Lampu-lampu di dalam ruangan mulai berkedip, sementara suara gemuruh terdengar dari dalam tanah. Dari luar apartemen Arya, menunjukkan lampu yang mati nyala secara acak. Bayangan aneh melintas di balik tirai. Arya mencoba menenangkan dirinya, tetapi ia tidak bisa mengabaikan kenyataan, semua pintu dan jendela telah terkunci sendiri. Tidak ada jalan keluar, batu yang menyatu dengan tubuhnya. Di dalam kamar, Arya berdiri di depan cermin. Napasnya terengah, tangannya gemetar. Batu jiwa ular yang selalu ia simpan di sakunya kini tampak berbeda, seolah hidup. Batu itu perlahan bersinar, urat-urat hitam merayap dari tangannya ke seluruh tubuhnya. Kulitnya mulai berubah, sisik muncul di lehernya. Ia merasakan sesuatu merayap di dalam dirinya. Kepalanya berdenyut, pikirannya kabur. Ia ingin membuang batu itu, tetapi tangannya tidak bisa bergerak, seolah-olah batu itu telah menjadi bagian dari dirinya. Suara retakan semakin keras. Lantai di bawah kaki Arya mulai pecah. Dari celah-celah itu, sesuatu yang besar muncul. Celah lantai yang terbuka, memperlihatkan lubang gelap di bawahnya. Sepasang mata kuning menyala dalam kegelapan. Sosok itu perlahan merayap keluar. Seekor ular raksasa, tubuhnya melingkar di dalam apartemen, memenuhi ruangan dengan kehadiran mengerikan. Arya mundur, tetapi ia tahu ini sudah terlambat. Arya lenyap. Ular itu menatapnya, seolah mengenalnya. Mulutnya terbuka, memperlihatkan taring besar yang meneteskan cairan hitam pekat. Arya berteriak, mencoba melarikan diri. Tetapi tubuhnya tiba-tiba membeku. Matanya berubah sepenuhnya, kulitnya kini hampir menyerupai sisik ular. Dalam sekejap, ular itu melilitnya. Suara gemuruh terdengar semakin keras, hingga akhirnya sunyi. Saat hujan berhenti, apartemen Arya kosong. Tidak ada jejak keberadaannya. Tidak ada tanda perlawanan. Hanya lantai yang retak, dan udara yang terasa lebih dingin. Hutan yang kembali sunyi. Di dalam hutan yang lebat, angin berembus pelan. Kabut tebal menggantung di antara pepohonan, menciptakan suasana yang sunyi dan penuh misteri. Kuil yang sebelumnya runtuh kini berdiri kembali, seperti tidak pernah disentuh manusia. Kuil yang dulu hancur, kini tampak utuh seolah tidak pernah ada yang merusaknya. Cahaya samar dari lentera batu menerangi dinding yang dipenuhi ukiran ular raksasa. Tidak ada jejak ekspedisi Arya. Tidak ada tanda-tanda pertempuran. Seolah waktu telah memutar kembali sejarah, menghapus keberadaan mereka yang tamak. Di dalam ruang utama kuil, sebuah patung baru berdiri di antara patung-patung ular lainnya. Sosoknya tinggi, terpahat dengan detail yang menyerupai ekspresi ketakutan seseorang. Wajahnya adalah wajah Arya, dengan ekspresi ketakutan yang membeku selamanya. Tangannya terulur, seolah masih berusaha melepaskan sesuatu yang tak terlihat. Patung itu tidak ada sebelumnya. Kini, ia berdiri di tengah altar utama, menjadi bagian dari kisah kutukan yang tak berujung. Di depan patung Arya, batu jiwa ular kembali terletak di atas pijakannya. Cahaya redupnya berdenyut perlahan, seolah menunggu. Ukiran di sekelilingnya tampak lebih jelas, menceritakan siklus tanpa akhir tentang manusia yang serakah dan hukuman yang harus mereka terima. Batu itu telah kembali ke tempat asalnya. Kutukan telah menyelesaikan siklusnya, siap menunggu orang berikutnya yang berani mengambilnya. Di luar hutan, di sebuah desa kecil, seorang pria duduk di sebuah warung tua. Di tangannya, selembar kertas usang dengan gambar peta kuil yang tersembunyi di tengah hutan. Ia mengangkat peta, matanya berbinar penuh ambisi. Legenda tidak pernah benar-benar mati. Mereka hanya menunggu seseorang yang cukup berani, atau cukup bodoh, untuk mengulanginya.